Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya di Ilanormi Channel. Belum genap 1 bulan peristiwa yang ada di Sukabumi, yaitu penolakan rumah ibadah. Kini terjadi lagi peristiwa yang sama, terjadi di Kecamatan Cilodok, Kabupaten Depok. Penolakan ini terjadi dengan dalih alasan yang sama, yaitu tidak adanya izin dari masyarakat setempat seperti yang tertuang di dalam PMP atau Peraturan Menteri Bersama, yang dimana PMP tersebut biasanya dijadikan salah satu syarat administrasi untuk membangun tempat ibadah. Sebetulnya upaya negara untuk mengatur pendirian rumah ibadah ini itu sudah dilakukan sejak lama sekali, yaitu pada masa awal Orde Baru, yang dimana regulasi eksplisit tersebut itu dihadirkan dalam lewat SKB atau Surat Keputusan Bersama yang ditandatangani oleh Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri yang tertuang nomor SKB nomor 1 tahun 1969. Alasan terbitnya SKB ini itu untuk menjaga ketertiban masyarakat dalam mendirikan tempat peribadahan. Namun, di balik frasa ketertiban yang selalu digaung-gaungkan pemerintahan Orde Baru pada waktu itu, di sini ada niat tersembunyi, yaitu logika kontrol negara atas kehidupan beragama, yang justru di situ menimbulkan batasan-batasan kepada warganya sendiri dalam mengekspresikan keyakinannya di ruang publik. Jadi adanya SKB ini bukannya justru memberikan kebebasan kepada warganya untuk mengekspresikan keyakinannya di ruang publik, tapi malah sebaliknya, adanya SKB keputusan bersama ini justru malah menjadikan warga itu tidak bisa berekspresi atas keyakinannya pada waktu Orde Baru dulu. Seiring dengan berjalannya waktu, pemerintah Indonesia mencoba memperbaiki SKB 1969 itu. Namun di sini bukannya malah direvisi SKB itu, tapi SKB 1969 itu justru diperkuat dengan munculnya Peraturan Bersama Menteri nomor 8 dan 9 pada tahun 2006, yang kini PMP tersebut dijadikan sebuah landasan hukum dalam setiap mendirikan tempat ibadah yang ada di Indonesia. Pertanyaannya, kenapa PMP ini malah justru memperkuat SKB 1969? Kalau dilihat sekilas, sebetulnya PMB ini, Peraturan Bersama Menteri ini yang muncul di tahun 2006 ini, itu mengatur pembangunan rumah ibadah itu melalui persyaratan administrasi dan dan persetujuan sosial. Nah, di sini kan sekilas tampak inspiratif sekali, sekilas tampak berbeda sekali. Namun secara prakteknya, peraturan ini, PBM ini itu malah membuka ruang mayoritarianisme yang menjelma menjadi hak veto sosial. Maksudnya seperti ini. Di dalam PMP tersebut, ketika seseorang itu mau mendirikan sebuah rumah ibadah, itu harus melalui, salah satu syaratnya itu harus melalui persetujuan masyarakat yang ada di lingkungan tersebut, yang dimana kita ketahui bersama bahwasanya untuk masyarakat sekitar ketika ingin memberikan izin
kepada seseorang yang ingin mendirikan tempat ibadah secara berbeda, tentu masyarakat sekitar tersebut akan merasa terancam. Sebagian besar masyarakat Indonesia akan terancam dengan perbedaan. Nah, di sini itu malah peraturan ini itu menjelma sebagai veto sosial dan sangat mohal sekali ketika dipraktekkan di dalam masyarakat kita. Karena apa ya? Karena untuk mendapatkan persetujuan dari lingkungan itu sangat sulit sekali. Nah, ketika tidak mendapatkan persetujuan dari lingkungan, maka rumah ibadah yang dia kehendaki itu tidak akan bisa dibangun. Padahal kebebasan mengekspresikan, kebebasan beribadah, kebebasan memilih keyakinan dan melakukan sebuah peribadahan dengan kepercayaannya masing-masing itu dijamin oleh Undang-Undang Dasar kita. Tapi dengan adanya PBM ini, peraturan bersama menteri ini, tentunya ini akan membatasi ruang gerak kebebasan masyarakat untuk mengekspresikan keyakinannya di ruang publik, yaitu salah satunya ketika mau membangun sebuah rumah ibadah tentunya akan dipersulit dengan syarat yang sangat kecil sekali untuk bisa dilakukan. Alih-alih menjadi sebagai alat mediasi dalam pendirian rumah ibadah, PMB 2006 ini justru menjadi alat tameng legitimasi dalam melakukan tindakan diskriminatif. Yaitu di mana di dalam PMB itu disebutkan adanya syarat untuk memperoleh persetujuan sosial. Nah, ya ini syarat ini itu justru menjadi sebuah jebakan prosedural seseorang ketika ingin mendirikan tempat atau mendirikan rumah ibadah. Nah, situasi ini mengubah bahwasannya kebebasan beragama yang ada di Indonesia itu dari hak konstitusional menjadi privilege yang bisa ditawar. Karena apa ya? Karena ketika mau mendirikan rumah beribadah saja itu harus mendapatkan persetujuan lingkungannya, yang dimana padahal kebebasan beragama yang ada di Indonesia itu sudah dijamin di dalam Undang-Undang 1945, tepatnya pada pasal 28E dan 29. Di sana sudah jelas-jelas sekali dinyatakan bahwasanya setiap warga negara yang ada di Indonesia itu beribadah, diberikan haknya untuk beribadah sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Tapi dengan munculnya PBM 2006 ini justru malah mengekang, justru malah menghambat kebebasan beragama itu sendiri. Nah, adanya fenomena seperti ini itu membuktikan bahwasannya toleransi yang ada di Indonesia itu masih bersifat simbolik saja. Maksudnya seperti ini. Toleransi yang sering digaung-gaungkan oleh masyarakat kita itu hanya berhenti pada narasi seperti harus menghormati orang lain, harus menghormati peribadahan orang lain, hanya berhenti di narasi-narasi seperti itu, bukan menjadi aksi nyata di dalam bermasyarakat. Misalkan masyarakat, ormas, pejabat, bahkan tokoh agama pun yang selalu menggaung-gaungkan tentang indahnya toleransi ini, tetapi ketika ada penolakan tempat rumah ibadah seperti yang terjadi di Jawa Barat ini, mereka-mereka ini akan lenyap begitu saja tanpa pembelaan yang sangat signifikan seperti ketika mereka menggaung-gaungkan indahnya toleransi. Apalagi orang-orang tersebut ketika sudah dihadapkan oleh mayoritas masyarakat dan dihadapkan dengan kekuatan politik lokal, ya maka akan diam. Karena apa ya? Karena tahu apa yang harus dihindari, apa yang harus diucapkan. Di situ perbedaannya. Perlu kita ketahui bersama bahwasannya negara kita, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, bukanlah suatu negara yang berlandaskan dengan satu agama. Tetapi kalau kita lihat
lihat realitanya di lapangan, banyak masyarakat kita itu yang dalam menjalankan kehidupan sosialnya itu seolah-olah negara ini itu berdiri di atas satu golongan agama tertentu saja. Kalau kita lihat seperti penolakan pendirian rumah ibadah yang ada di Jawa Barat dan penolakan di tempat lainnya, itu alasannya sama, karena takut ancaman dari minoritas. Nah, agama mayoritas di Indonesia itu merasa terancam ketika hidup berdampingan dengan minoritas. Sehingga ketika orang-orang yang mayoritas ini selalu merasa terancam dengan kehadirannya minoritas, maka masyarakat yang mayoritas agamanya mayoritas ini tidak segan-segan untuk membatasi, bahkan bahkan merampas hak-hak minoritas dalam mengekspresikan keyakinan agamanya itu. Padahal kalau kita melihat konteks Indonesia, pada dasarnya kebebasan beragama itu sudah sangat dijamin dalam kehidupan yang ada di Indonesia, yaitu sudah tertuang di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dan itu dengan mudahnya oleh mayoritas ditabrak begitu saja. Karena apa? Ya karena mayoritas ini selalu merasa mendapat ancaman ketika hidup berdampingan dengan minoritas. Apalagi kekhawatiran dari mayoritas akan adanya ancaman dari minoritas itu didukung oleh sebuah aturan hukum yang menurut saya itu sangat problematik sekali, seperti PBM 2006, yang dimana peraturan yang sangat problematik itu bisa memberi celah yang begitu besar akan terjadinya perkembangan intoleransi dalam masyarakat Indonesia. Bagaimana tidak problematik ketika seseorang itu ingin memperoleh haknya, yaitu mengekspresikan keyakinannya di ranah umum, itu ditentukan, boleh tidaknya itu ditentukan oleh mayoritas, di mana seperti pembangunan tempat rumah ibadah itu. Nah, ada syarat yang harus dilalui minoritas atau dalam membangun suatu rumah ibadah itu harus mempunyai syarat persetujuan dari masyarakat sekitar. Lah, di situ problematiknya, karena seseorang dibatasi, kebebasan seseorang dalam menjalankan keyakinannya itu dibatasi dengan voting dari warga sekitar yang ada di situ. Dan ini, peristiwa seperti ini itu jelas-jelas menabrak konstitusi yang sudah melindungi hak dasar masyarakat dalam kebebasan beragama, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Oke teman-teman, jadi apakah toleransi yang ada di negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia ini hanyalah sebuah jargon kosong saja? Kalau kita lihat fenomena yang terjadi, yang ada di negara kita, sebetulnya toleransi yang ada di Indonesia itu belum mati, tapi masih dalam keadaan sekarat saja. Kalau hal ini terus-terusan dibiarkan begitu saja, maka dari situ kita akan melihat sebuah negara yang dimana negara tersebut berideologi Pancasila, tetapi sangat intoleransi dalam segala aspek kehidupannya, namun dibungkus dalam bingkisan toleransi yang begitu indah. Dan perlu diketahui bersama bahwasanya ketika semua itu terjadi, di sini yang terancam bukan hanya minoritas saja, tetapi rasa kemanusiaan kita semakin hari akan semakin terkikis juga. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyimak. Demikian dari saya. Yang belum subscribe silahkan subscribe. Jumpa lagi di video selanjutnya.